Nah, sebelum masuk ke tips-tipsnya, gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman nih, kalau misalnya gue itu dulunya di pondok pesantren dan gue cuma punya akses internet itu terbatas banget. Palingan kesempatan gue untuk bisa mengakses internet itu adalah ketika gue pulang ke rumah atau ketika gue kabur dari pesantren gitu ya. Ketika dapat perizinan terus ya nyelip-nyelipin gitulah ke warnet, main internet gitu kan. Nah, tapi keadaan internet terbatas ini nggak membuat gue membatasi impian gue untuk bisa belajar di luar negeri pada waktu itu ya. Jadi waktu itu ketika gue mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan koneksi internet, gue memanfaatkan sebaik-baiknya supaya mencari informasi-informasi tentang kuliah di luar negeri gitu. Dan gue mau note di sini kalau misalnya orang-orang yang bisa kuliah ke luar negeri itu belum tentu sukses di masa depan. Dan kuliah di luar negeri itu sebenarnya adalah langkah awal. Sebenarnya bukan kuliah di luar negeri ya. Kuliah dimanapun itu adalah salah satu langkah awal kita untuk bisa menjadi sukses gitu. Tapi tidak menjamin punya masa depan yang cerah. Tergantung kembali lagi ke usaha kita masing-masing. Nah, jadi kuliah di luar negeri itu harus memurnikan niat ya. Dan jangan sampai punya niatan supaya bisa dibilang keren gitu. Tapi kita harus punya pertimbangan juga nih bagaimana kualitas pendidikan dari kampus yang akan kita daftar. Karena apa yang kita bawa ke Indonesia itu adalah hasil dari apa yang kita dapatkan ketika kita belajar di luar negeri. Jadi ibaratnya percuma kan kalau misalnya orang itu jauh-jauh kuliah di Harvard tapi pas pulang ke Indonesia itu gak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu lebih baik orang yang kuliah di Indonesia tapi lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan lebih bisa mengasih kontribusi ke Indonesia. Nah, buat motivasi belajar di luar negeri, itu gue mau flashback sedikit ya ketika gue zaman pesantren. Mungkin kalian bisa ngikutin tips-tips yang gue lakuin waktu zaman gue ambis-ambisnya buat kuliah ke luar negeri gitu ya. Nah, yang pertama dan yang paling penting itu adalah ridho dan doa dari orang tua. Sebaiknya ketika kalian punya niat untuk mau kuliah jauh dari rumah, itu kalian harus mendapatkan ridho dari orang tua dan juga minta doa dari mereka. Karena kan kita tahu ya, ridhonya Allah itu adalah ada di ridhonya orang tua gitu. Ketika kita jauh dari orang tua tanpa ridho mereka, itu nanti bakalan ada kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Dan juga minta doa dari mereka supaya kita bisa dimudahkan dalam segala langkah kita dan dalam segala usaha kita untuk bisa mengejar cita-cita kita. Nah, setelah mendapatkan ridho dan doa dari orang tua, gua waktu itu selalu memotivasi diri gue sendiri untuk bisa terus konsisten dalam menggapai cita-cita gue untuk bisa kuliah ke luar negeri. Nah, motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi dari diri kita sendiri ya. Jadi waktu itu gue selalu nempelin tulisan-tulisan ya di kamar gue, yang isinya tuh kayak tulisan-tulisan penyemangat gue untuk bisa selalu mengejar mimpi-mimpi gue gitu. Dan itu pun ternyata berefek ke diri gue sendiri gitu ya. Jadi ketika gue bangun tidur, ketika gue melihat tulisan itu di pagi hari, gue selalu semangat dan terdorong untuk bisa membuat impian itu menjadi kenyataan gitu. Nah, ini mungkin juga bisa kalian lakukan gitu ya, entah itu di kamar kalian atau di meja belajar kalian bisa tempelin tulisan-tulisan ambis kalian, cita-cita kalian yang ingin kalian capai di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya, supaya kalian terus termotivasi dan terus ingat dengan impian kalian. Selanjutnya adalah waktu itu gue selalu mencari informasi tentang perkuliahan di luar negeri ya. Contohnya waktu itu adalah gue membaca artikel-artikel dan nonton vlog-vlog mahasiswa yang udah di luar negeri gitu ya. Dan juga kayak kisah-kisah mereka gitu kayak gimana sih. Karena itu somehow membuat diri gue tuh menjadi termotivasi dan terdorong lagi gitu. Nah, selanjutnya gue juga sering mengikuti waktu itu event-event online dan offline tentang bagaimana cara kuliah di luar negeri. Misalnya event offline-nya itu ada education fair waktu itu ya. Gue masih inget banget itu di Jakarta tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu itu ada negara Belanda, Turki, habis itu ada Prancis kalau nggak salah ya, gue udah lupa. Dan acara online-nya tuh kayak misalnya ada seminar online, habis itu ada podcast dari radio PPI. Nah, biasanya habis event-event kayak gitu tuh gue sering nemuin ada aja orang-orang yang ambis gitu yang satu jalan sama kita. Nah, itu orang-orang yang kayak begitu, itu harus keep in touch gitu ya, karena kita kan satu perjuangan gitu. Waktu itu kita pengen ke Turki, kita pengen ke luar negeri juga sama-sama. Nah, udah buat grup, kita sharing satu sama lain kalau ada info-info tentang perkuliahan di luar negeri atau ada beasiswa gitu. Selanjutnya adalah waktu itu gue memfollow akun Instagram PPI gitu. Nah, buat yang belum tahu, PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Dan waktu itu gue nge-follow banyak banget gitu ya akun Instagram PPI. Nah, tujuannya adalah supaya gue bisa dapat informasi terupdate gitu kalau misalnya ada kuliah di negara itu gitu. Dan juga gue bisa kuliah di luar negeri itu salah satunya adalah karena gue dapat informasi dari akun Instagram PPI gitu ya. Nah, selain kalian bisa nge-follow akun IG PPI, kalian juga bisa bertanya DM ke akun IG tersebut atau bisa tanya ke mahasiswa yang udah
kuliah di negara itu. Nah, tapi sebelum nanya, kalian harus cari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Dan kalian sebelum bertanya itu kalian harus cari dulu jawaban dari pertanyaan kalian di internet. Siapa tahu aja udah ada gitu kan. Banyak banget teman-teman gua yang di Turki. Nah, itu gua ngedengerin curhatannya gitu ya. Katanya ada beberapa orang-orang gitu yang nanyanya tuh receh gitu. Pertanyaannya tuh sebenarnya udah ada jawabannya gitu, dan pertanyaan itu sebenarnya nggak penting gitu, tapi masih aja ditanyain gitu. Kadang juga ada yang nanya ke gue tuh tentang biaya kuliah di luar negeri mandiri tuh berapa gitu, padahal gue udah buat videonya kan gitu. Jadi sebelum kalian menanyakan pertanyaan kalian, itu ada baiknya kalian itu searching dulu gitu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang nggak dipahamin, nah itu baru bisa ditanyain. Nah selanjutnya kalian bisa research tentang beasiswa yang ada di negara itu. Mulai dari beasiswa pemerintahnya, dan kadang-kadang juga ada beasiswa dari yayasan-yayasan gitu ya. Terus juga ada beasiswa dari kampus gitu, seperti contohnya beasiswa makan, terus ada beasiswa SPP dan lain sebagainya, itu banyak banget. Nah ini juga salah satu poin yang krusial. Sebelum kita melangkah untuk masuk ke perkuliahan atau bahkan kuliah ke luar negeri, itu kita harus menentukan dulu jurusan apa yang mau kita dalami dan kita tekuni. Karena kalau misalnya kita salah jurusan, itu bisa berujung ke gap year. Dan itu berakibat fatal. Apalagi ketika kita kuliah di luar negeri kan. Iya, mending kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya pakai bahasa alien gitu, kayak bahasa Turki, waduh, itu kalau misalnya udah salah jurusan, jatuhnya bakalan susah. Trust me deh, kalian harus tahu dulu diri kalian sendiri sebelum kalian mulai perkuliahan. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu mau jurusan apa, selanjutnya adalah kita melakukan research apa nama jurusan yang kita mauin di negara itu. Misalnya, gua mau jurusan perfilman. Di Turki, itu nama jurusannya radio, TV, dan sinema. Dan setelah nemu jurusan itu, kita harus nge-research juga apa aja kurikulum yang akan kita pelajari gitu ya. Jangan sampai salah dan tertipu juga sama nama jurusan gitu. Kita harus lihat juga kita bakalan belajar apa selama 4 tahun di sini dan lain sebagainya gitu. Itu juga penting. Nah, jangan lupa juga nih, kita harus research juga tentang kualitas kampusnya gitu kan. Karena ada sebagian kampus yang kualitas pendidikannya tuh lebih rendah daripada di Indonesia gitu ya. Gue waktu itu ngeliat ranking univ itu di YB Matrix. Di situ sini gue ngeliat kampus-kampus mana aja yang bagus di Turki gitu. Dan gue compare gitu ya dengan Indonesia dan dengan negara-negara lain gitu. Terus juga mempersiapkan berkas-berkas seperti paspor, terjemahan ijazah, mempersiapkan surat rekomendasi, dan lain-lain gitu. Itu juga penting, jangan sampai dilewatin. Dan dulu gue itu dihadiahin sama ibu gue buku JKLN, yaitu jurus kuliah ke luar negeri. Kalian bisa beli secara online atau ke toko buku terdekat gitu ya. Tapi ini juga benar-benar memotivasi gue untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Nah jadi di paket pembelian buku JKLN itu, gue dapet roadmap. Nah di roadmap ini isinya itu adalah step-step kita untuk kuliah ke luar negeri. Nah jadi waktu itu roadmapnya gue tempel di dinding meja belajar gue ya, biar juga bisa menjadi motivasi gue dan gue bisa mengetahui nih sejauh apa persiapan gue untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Nah jadi teman-teman semua nih, kalau misalnya kalian udah punya niat dan tekad yang kuat, jangan pernah takut untuk melangkah apapun konsekuensinya. Jadi dulu gue itu ekspektasi bisa dapat beasiswa gitu ya. Cuma gue udah daftar berkali-kali, gue udah daftar beasiswa ini dan itu, tapi gak ada yang keterima. Dan akhirnya ya udah gue beranikan untuk bisa kuliah mandiri di sini. Alhamdulillah ketemu sama senior PPI. Waktu itu PPI Kayseri yang ngebantuin gue untuk bisa mewujudkan impian gue kuliah di Turki gitu ya. Pokoknya jangan sampai menyerah. Pasti akan ada jalan ketika kalian punya impian dan cita-cita yang kuat. Dan jangan lupa disertakan dengan doa. Nah terus juga apapun yang terjadi di masa depan kalian, entah itu kalian bisa keluar negeri atau kalian ditakdirkan untuk kuliah di Indonesia, itu adalah takdir terbaik kalian dari Tuhan gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang punya ambisi juga untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu, supaya kita berbagi semangat gitu ya teman-teman. Oke, gue Ahmad Lutfi pamit. And as always, go to shows.